Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Imran Siddiq Alamin, mahasiswi semester 7 program studi pendidikan bahasa Arab, yang insyaallah akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling kerja Islami sebagai tugas mata kuliah bimbingan dan konseling Islam yang kali ini saya akan membawanya. Let's check it out. There's a power in what you do. Now every other day I've been watching you. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside. Pada materi kali ini kita membahas mengenai bimbingan dan konseling kerja Islami, gitu kan? Kira-kira apa saja yang akan kita bahas hari ini? Di sini kita akan membahas mengenai 4 pokok. Yang pertama mengenai pengertian bimbingan dan konseling kerja Islami. Apa sih pengertian bimbingan dan konseling kerja Islami? Nah, jadi di sini ya kita akan membahasnya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui pengertian bimbingan dan konseling kerja Islami, kita harus paham apa tujuan dari bimbingan dan konseling kerja Islami tadi. Sehingga setelah kita tahu apa saja tujuannya, kita dapat mengetahui di kehidupan kita contoh-contoh persoalan kerja dalam konseling. Nah, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, pastinya ada asas-asas kerja Islam yang menjadi landasan dasarnya kita dalam kerja Islami ataupun dalam kerja konseling Islam. Oke, untuk yang pertama kita membahas mengenai pengertian bimbingan dan konseling kerja Islam. Jadi untuk di sini untuk latar belakangnya dapat kita ketahui, kerja merupakan suatu yang dibutuhkan oleh semua manusia. Nah, kebutuhan itu bisa bermacam-macam. Dikarenakan kita mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara kita melakukan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian dikarenakan kebutuhan itu bermacam-macam dan berkembang serta berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya, seseorang bekerja karena ada sesuatu yang ingin dicapainya. Nah, jadi dengan kebutuhan itulah menjadi tujuan dan pencapaian kita untuk bekerja, gitu. Seringkali dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawa kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan, bahkan keadaan sebelumnya. Nah, maka dari situ di sini bimbingan kerja Islami merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat mencari pekerjaan dan bekerja senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk syariat Islam, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan kerja Islami lebih bersifat preventif. Dengan demikian, proses pemberian bantuan bimbingan lebih banyak menekankan agar seseorang apabila akan mencari pekerjaan jangan sampai menyimpang dari ketentuan dan petunjuk syariat Islam. Dan di sisi lain, konseling lebih bersifat kuratif atau pemecahan masalah dan pembinaan agar masalah tidak muncul kembali. Jadi di sini pun juga adapun konseling kerja Islami adalah proses pemberian bantuan ataupun layanan kepada individu agar
menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam mencari dan melakukan kegiatan senantiasa dengan ketentuan dan petunjuk syariat Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi di sini dengan kata lain, konseling membantu individu untuk bisa melihat berbagai problem ataupun permasalahan yang dihadapi dalam mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan dengan ketentuan syariat Islam. Ketentuan syariat Islam harus diyakini baiknya dan pasti akan membahagiakan manusia jika diikutin. Oleh karena itu, agar berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kerja bisa teratasi, individu diajak menghayati kembali ketentuan syariat Islam tersebut. Dengan kata lain, istilah atau menyadarkan kembali mempunyai arti yang sangat luas, kembali kepada fitrahnya sebagai makhluk Allah, sekaligus mencakup pengertian untuk mengembalikan segala persoalan kepada ketentuan syariat Islam. Kemudian di sini kita masuk ke tujuan bimbingan dan konseling. Oke, jadi di sini ada table. Di sini ada table yang berisi pertama mengenai tujuan serta apa saja konten di dalam tujuan-tujuan tersebut. Jadi di sini ada empat tujuan yang akan diringkas. Untuk yang pertama, tujuan yang pertama ialah membantu individu mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan upaya mencari pekerjaan. Itu untuk tujuan yang pertama. Dan di sini terdapat dan diantaranya yang pertama itu membantu individu memahami dan menghayati hakikat dan konsep kerja manusia. Kemudian yang kedua, membantu individu memahami dan menghayati tata nilai dan kerja dalam mencari pekerjaan yang Islam. Dan yang ketiga, membantu individu untuk mau dan mampu untuk mencari pekerjaan sesuai dengan tata nilai dan kerja Islam. Oke. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua, di sini membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan kerja dan hubungan kerja. Dan di sini diantaranya yang pertama adalah membantu individu memahami dan menghayati hakikat dan konsep kerja menurut Islam. Nah, kemudian membantu individu memahami dan menghayati tata nilai dan kerja menurut Islami. Dan yang terakhir, membantu individu untuk mau dan mampu melakukan kegiatan kerja dan menyelenggarakan hubungan kerja sesuai dengan tata nilai dan Islam. Kemudian di sini untuk tujuan yang ketiga, membantu individu untuk memecahkan berbagai permasalahan dan berkaitan dengan upaya mencari pekerjaan. Di antaranya, yang pertama itu membantu individu memahami problem yang dihadapi. Kemudian membantu individu memahami kembali dan menghayati kembali hakikat, konsep, tata nilai dan kerja Islam. Kemudian membantu individu memahami dirinya dan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan terakhir, membantu individu menemukan dan menentukan alternatif pemecahan masalah pencarian kerja Islam. Nah, jadi di sini dan yang terakhir untuk tujuannya untuk membantu individu untuk mampu mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan kerja dan hubungan kerja. Dan di antaranya membantu individu memahami problem yang dihadapi. Kemudian membantu individu memahami kembali dan menghayati kembali hakikat, konsep tata nilai dan kerja Islam. Kemudian membantu individu memahami kondisi dirinya dan kondisi serta situasi lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan
kegiatan kerja dan hubungan kerja Islam. Kemudian membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah kerja dan hubungan kerja yang Islam. Dan yang terakhir, membantu individu menentukan alternatif pemecahan masalah kerja dan hubungan kerja yang dihadapi. Oke, setelah kita membahas mengenai tujuan, kita masuk ke bab selanjutnya, itu persoalan-persoalan. Apa saja sih persoalan yang terjadi dalam kerja, khususnya dalam konseling Islam? Jadi di sini kita mulai dari masalahnya sebagai masalah pokoknya dulu, masalah pokoknya. Kemudian, di sini untuk masalahnya, untuk untuk cabang yang pertama, jadi di sini pastinya dalam kehidupan kita tuh tidak selamanya akan berjalan mulus. Terkadang hidup ini bagaikan roda kehidupan, terkadang kita di atas, terkadang kita juga di bawah. Jadi di sini terdapat problem-problem yang berkaitan dengan kerja itu dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, problem sebelum kerja. Jadi masih banyak dilema-dilema nih. Sebelum kerja apa-apa aja dipikirkan, bisa nggak ya, cocok nggak ya. Kemudian yang kedua, problem setelah bekerja. Ini problem setelah bekerja ini udah berjalan nih, setahun 2 tahun, orang merasa kan pasti ada permasalahan dalam kerja. Oke, kita masuk yang pertama dulu, problem sebelum bekerja. Apa saja sih problem yang akan kita temukan sebelum bekerja? Yang pertama sini, kecocokan dengan bakat. Biasanya nih, kecocokan dengan bakat ini misalnya kita kan seandainya kita diamanahkan nih untuk terjun di bagian administrasi, sedangkan maaf katanya kita tuh kurang bisa dalam menghandle ataupun menggunakan sistem Microsoft Office gitu dalam membackup data ataupun merekap data gitu. Terkadang inilah menjadi alasan ataupun kendala kita atau problematika kita dalam kerja gitu. Kecocokan dengan bakat. Tapi di sini jika kita melakukan dengan ikhlas, terkadang kita nggak tahu apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik di sisi Allah, dan terkadang apa yang menurut kita tuh kurang baik malah itu yang terbaik di sisi Allah gitu. Allah itu tahu mana yang terbaik buat kita. Itulah intinya. Oke, yang kedua, kecocokan dengan minat. Ini hampir sama dengan yang tadi. Jadi intinya percaya, yakin aja pasti ada hikmah di balik. Kemudian yang ketiga, kecocokan dengan nilai yang di atas. Kemudian yang keempat, kecocokan dengan minat latar belakang pendidikan. Misalnya latar belakang pendidikan kita pendidikan misalnya, cuman pekerjaan kita lebih cenderung ke IT gitu. Jadi terkadang terdapat ketidaksinkronisasi gitu antara minat latar belakang pendidikan kita dengan pekerjaan kita gitu. Jadi di sini ini merupakan salah satu problematika sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah kecocokan dengan kemampuan keahlian. Kemudian kita sini masuk ke problematika setelah bekerja. Di sini ada 3 yang saya kutip dari beberapa jurnal. Yang pertama adalah problem ketidakcocokan. Jadi di sini setelah kita ketahui ini problem-problem sebelum bekerja, ada beberapa kecocokan yang terkadang itu menjadi hambatan kita. Cocok nggak ya dengan basic kita? Cocok nggak ya dengan keahlian? Jadi di sini setelah kita udah bekerja ini, ternyata terdapat ketidakcocokan, misalnya kayak dengan rekan kantor atau rekan kerja, partner. Itu bisa menjadi salah satu problematika setelah bekerja ataupun saat bekerja. Kemudian sini problem karir. Sini kan harapan kita dengan kita bekerja, kita terus meningkatkan karir kita menjadi lebih baik lagi gitu kan. Tapi di sini menjadi salah satu problematika kita dalam bekerja.
Karena kalau misalnya karir kita udah kerja nih, terkadang kita lembur, tapi kerja kita karir kita hanya sampai di situ aja. Nah, itu menjadi salah satu problematika kita. Nah, tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan pasti. Kemudian yang ketiga, inilah yang terakhir, problem iklim sosio-emosional. Ini emosional kita terkadang itu diuji dalam bekerja. Misalnya ketika kita menemukan suatu permasalahan dalam pekerjaan kita, di sini kita dituntut untuk apakah kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah kita bisa menganalisis di mana akar dari permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini menjadi salah satu hambatan jika kita tidak bisa menghandle ataupun kondisikan emosional kita. Nah, kemudian di sini yang terakhir pembahasan kita untuk hari ini ialah asas-asas kerja konseling Islami. Oke, di sini untuk yang pertama, di sini ada 5 asas kerja konseling. Yang pertama itu asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi di sini untuk ayat yang untuk dalil yang dikutip ialah dari Rawu Ibnu Asakir. Jadi di sini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu bekerja untukmu akan hidup selama-lamanya. Dan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi di sini harus balance kita dalam bekerja. Kita tidak boleh untuk terlalu mengejar duniawi, karena dunia ini adalah dunia yang fana, dan ini merupakan masroh kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk persiapan kita untuk bekal kita di akhirat kelak. Kemudian untuk asas yang kedua, yaitu asas bekerja sebagai kewajiban dan tugas mulia. Nah, di sini saya mengutip dari hadis riwayat Bukhari dari Miqdad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakulu min amali yadayhi wa inna nabiyya sallallahu Dawuda alaihi salamu kana ya'kulu min amali yadihi." Rawu Bukhari. Yang artinya, tidaklah seseorang yang memakan sesuatu makanan yang lebih baik daripada memakan dari hasil usaha tangannya. Dan sesungguhnya dari Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil usaha tangan beliau. Jadi di sini menurut Islam semua orang wajib bekerja. Dan orang yang mendapatkan nafkahnya dari bekerja bukan dari pemberian cuma-cuma ataupun meminta-minta, tergolong orang yang mulia. Jadi adalah istilah namanya ajrun ataupun ihsan dalam bekerja. Jadi kan pastinya apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi wa man lazatu illa ba'da ta'ab. Jadi hasilnya itu kan terasa manis setelah kita tuh berjuang. Suatu perjuangan itu pasti ada pengorbanan, mulai dari waktu, kemudian terkadang kesehatan kita terkorbani. Tapi yakinlah di balik pengorbanan itu pasti akan ada hasil yang menunggu kita, dan itu sangat manis. Usaha itu takkan pernah mengkhianati proses. Nah, itu gitulah kawan-kawan. Oke, kita lanjut lagi untuk yang asas yang ketiga, yaitu asas melakukan pekerjaan yang halal dan baik. Di sini saya mengutip dari hadis riwayat Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rashi wal murtashi fitnar. Yang artinya penyuap dan yang disuap tempat neraka. Jadi di sini Islam tidak mengajarkan asas menghalalkan cara untuk mendapatkan tujuan. Nah, misalnya kita ini pingin kali lah untuk mendapatkan posisi ataupun pingin mendapatkan hasil.
ataupun ingin mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Tapi prosesnya itu kita melaluinya dengan cara yang tidak halal, misalnya dengan menjatuhkan orang lain, kemudian dengan menyuap gitu. Nah itu terkadang pekerjaan yang aturannya halal itu menjadi tidak halal ataupun haram gitu, karena proses kita itu sudah tidak baik dari awal. Jadi di sini termasuk dalam kategori mencari pekerjaan yang halal dan baik dan bekerja dengan baik adalah bertanggung jawab, disiplin, efektif, efisien, produktif, jujur dan dapat dipercaya dan tidak malas-malas. Kemudian di sini asas kemampuan dan keahlian. Di sini dia mengutip dari Al-Quran. Wa ya qaumi wa ma ya wa maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi malu ala ma kanatikum inni 'amilun. Saufa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabu yukhzihi wa man huwa kadzibun. Wartakibu inni ma'akum raqibun. Yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak aku akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta, dan tunggulah azab. Sesungguhnya aku pun menunggu bersama. Jadi di sini pentingnya kita menyadarin, kita kan tadi udah bahas nih problematika sebelum bekerja, kan? Alangkah baiknya kita tuh mengenali diri kita dulu, ya kan? Kita harus tahu diri kita tuh seperti apa, gitu. Lebih cenderung kemana? Karena suatu pekerjaan yang terkadang yang kita paksa tidak sesuai dengan passion kita, ya mayoritas berujung pada ketidakikhlasan. Gitu. Tapi di sini ya saya untuk semua kawan-kawan sekalian pasti melakukan pekerjaan dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena saya yakin dari lelah menjadi lillah. Dan yang terakhir ialah asas hubungan kerja yang manusiawi. Di sini dikutip dari hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis jaril ajiri hatta yatabayyana lahu ajru. Rawahu Ahmad an Sa'id. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memperkerjakan seorang pekerja sampai jelas baginya tentang upah yang akan diterima. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Sa'id. Nah, jadi di sini dalam bekerja terkadang kita juga harus memperhatikan serta mempertimbangkan apakah pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Bukan berarti di sini kita bekerja hanya untuk mendapatkan upah semata. Karena setiap apa yang kita lakukan pasti akan ada hasil yang akan kita terima. Rezeki Allah itu tidak akan pernah tertukar, dan yakin rezeki Allah itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga-duga gitu. Tapi bagi kita yang ingin membuka pekerjaan, kita harus menyesuaikan suatu pekerjaan dengan apa yang diterima itu balance, seimbang gitu. Jadi tidak ada ketimbang tindih ataupun maaf katanya menzolimi kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara kita yang lain. Karena tujuannya kita tuh membantu. Kita tuh membantu dan sama-sama menjadi sukses dan memakmurkan hidup, bukan untuk demi kepentingan pribadi. Tapi di sini untuk kita membantu saudara kita untuk menghidupi serta menafkahi keluarga-keluarga mereka. Karena di sini kita bertanggung jawab untuk menjadi
untuk mencari nafkah gitu kan, untuk yang bagi laki-laki. Jadi kita saling mempermudah antara kita satu sama lain. Gitu. Oke, mungkin dari sekian banyak pemaparan dari saya, sampai sini dulu pembahasan kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa komentar di bawah, ataupun bisa bisa bersaling silaturahim untuk menanyakan dan serta untuk berdiskusi bareng. See you in the next video. Ila liqa ma'asalama insyaallah. Kita tamat amrul zuharun nufan ati masa ayat Allahu musta'an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.